Selamat datang di podcast Cerita Nalar, berbincang dengan hati melalui hati. Di podcast ini kita akan mengungkapkan dan menceritakan tentang apa yang kita rasakan, dimulai dari keresahan, pengalaman, dan kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita. So, don't be shy and let's talk about it. Selamat mendengarkan. Allah, amin, amin. Prestasinya tuh wah Masya Allah sekali. Kemarin juga barusan ini ada yang bundir ya. Oh ya? Iya, sampai lompat dari lantai 12 gitu. Wah, kita punya kesulitan itu jangan mudah menyerah. Kita punya Tuhan loh gitu kan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebut. Dan yang kedua itu mu'allak. Nah, kebanyakan di muka bumi ini yang kita jalani itu yang mu'allak. Yang mubrom tuh seperti apa sih? Jodoh apakah mubrom? Selagi orang itu tidak suka dengan kita, berarti diri kita tuh makin berkembang gitu. Karena makin berkembang seseorang itu makin banyak yang nggak suka gitu. Iya betul. Halo Sobat Nalar, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Cerita Nalar. Nah di podcast kali ini kita akan berbincang hangat atau deep talk lah ya kalau kata bahasa anak zaman sekarang tuh tentang isu-isu yang belakangan ini hangat. Pasti remaja-remaja atau misalkan bahkan orang dewasa pun bisa merasakan hal ini. Nah tapi sebelumnya kita gak akan sendiri, kita pasti ditemani dengan narasumber yang keren. Itu adalah Sandi Aditya. Hai, say hi. Ini Sobat Nalar kita atau dari Sobat Podcast yang akan mendengarkan dan juga sekaligus nonton juga nanti di video-video ini. Oke, nah jadi Sandi Aditya ini tuh merupakan mahasiswa berprestasi di UIN-nya. Namun aku mahasiswa terkeren juga ya, karena ini Amin ya Allah, amin. Prestasinya tuh wah Masya Allah sekali. Ini masuk ke UIN juga jalur prestasi kan? Jalur ya prestasi. Prestasi juga. Ini pasti mahasiswanya sangat berprestasi. Nah maka dari itu aku mau bacain nih prestasinya beliau. Dan menurut aku Masya Allah sekali nih prestasinya. Ini yang pertama ya, juara 3 MKK ke 8 ya, Provinsi Riau 2023. Dan juara 1 kaligrafi di MTQ ke-3 PPS BHD. Terus 4 besar wisudawan terbaik Akademi ke-4 PPS BHD. Dan juga juara 1 grup hadroh di MTQ ke-1 PPS BHD. Dan juga juara 1 tilawah tingkat kepenghuluan, juara 3 Fahmil Quran, ya? MTQ kedua PPS BHD, dan juga sedikit ahli dalam editing dan videografi. Lihat teman-teman, keren banget gak? Jadi narasumber kali ini tuh keren banget sih, dan pasti bahasan kita tuh pasti bakal lebih seru nih karena narasumbernya keren gitu kan. Amin, amin. Nah, Sandi penasaran gak sih kenapa aku ada di sini? Penasaran dong. Nah, jadi di sini tuh aku mau sedikit berbincang hangat lah ya tentang isu permasalahan mental health. Nah, karena mental health ini sangatlah penting atau menjadi keresahan dari beberapa remaja juga gitu kan. Nah, sebelum itu aku pengen sedikit cerita. Penasaran gak sih kenapa podcast ini tuh ya, atau video ini tuh disebut menjadi cerita nalar. Nah, aku pengen sedikit cerita nih. Awalnya dibuat podcast ini atau nama dari cerita nalar tuh dari apa? Nah, jadi awalnya dibuat nama ini tuh diawali dari kata nalar atau penalaran. Nah, penalaran sendiri itu merupakan aktivitas seseorang untuk berpikir logis, dan penalaran tersendiri juga merupakan proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan, yaitu berupa pengetahuan. Nah, dari penalaran inilah atau nalar ini yang akan membawa kita menuju pada perasaan yang sesungguhnya yang kita rasakan. Nah, nantinya perasaan tersebut akan kita ungkapkan kepada teman-teman Sobat Nalar ini. Jadi gitu Sandi cerita awal mula podcast atau cerita nalar ini dibuat gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol aja gak sih sama narasumber yang keren ini. Nih, jadi mental health gitu. Nah, oke, menurut kamu nih ya, mental health yang kamu ketahui itu apa sih gitu? Coba. Mental health ya. Kalau menurut aku sih, yaitu sebuah penjagaan terhadap mental kita, kesehatan mental. Karena kan kasus akhir-akhir ini banyak sih yang bundir gitu. Benar. Kemarin juga barusan ini ada yang bundir ya. Oh ya.
dia di kampus sebelah sih nggak disebutin kampusnya. Jadi ada yang sampai lompat dari lantai 12 gitu. Wah itu yang ngeri sih lihat videonya. Ngeri-ngeri juga ya teman-teman. Ya jangan sampai kita Jangan mental sampai. kita itu ya kehidupan memang berat. Tuh. Semua orang punya beban hidup masing-masing. Hanya saja bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut. Ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu masalah kepada hambanya kecuali Allah memberikan juga jalan keluarnya gitu. Dalam surah apa? Apa tuh teman-teman? Nih, Aduh, masya Allah sekali coba ya ini narasumbernya. Aduh. bunyi ayatnya tuh yang begini. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebutin ya. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tuh. Dua kali Allah menyebutkannya. Itu bahwasanya Allah meyakinkan bahwasanya kalau kita punya kesulitan itu jangan mudah menyerah. Kita punya Tuhan loh gitu kan. Masa Betul. mudah menyerah tiba-tiba mundur. Jangan sampai kita tuh ragu ya sama takdir yang Allah berikan. Jadi kalau misalkan teman-teman resah gitu lah, kayak misalkan, aduh aku resah nih besok gimana, aku ujian gimana. Nah jangan resah teman-teman. Kenapa? Karena kita punya Allah gitu. Allah tuh pasti punya takdir yang pasti Allah tuh takdir yang bagus lah gitu buat kita ke depannya. Iya. Benar gak? Gitu. Nah menurut Sandi nih ya, selanjutnya seberapa penting sih mental health bagi kehidupan kita gitu? Ya, sangat penting. Kesehatan mental itu sangat penting bagi kehidupan kita karena kan anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang salah paham, apalagi gelisah hanya gara-gara putus cinta, gelisah gara-gara bisik aku gini nih. Tuh. Ya, harus Jangan syukuri insecure. dong, harus syukuri. Jangan insecure, jangan overthinking gitu. Tuh. Syukuri apa yang kita punya karena setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing gitu kan. Betul. Nah, zaman dulu juga ada kisah sih Apa tuh? yang asal mula munculnya kata la'ala fihil khair. Apa tuh? Mau kisahnya nggak? Boleh dong. Ini buat sobat nalar tahu nih. Iya, jadi zaman dahulu tuh ada seorang raja. Seorang raja ini lagi berburu nih di hutan. Jadi singkat cerita, penduduk-penduduk yang ada di hutan itu mereka nih mencari tumbal gitu buat ritual gitu kan. Jadi mereka menemukan sang raja. Sebelum itu sang raja ini di kerajaannya tangannya dibuntung. Gitu. Buntung. Jarinya. Oh, jarinya. Jadi lupa Kenapa karena tuh? apa sebabnya. Itu salah satu pelayannya ada yang bilang la'ala fil khair katanya. Mungkin raja di situ ada kebaikan. Jadi si raja tersebut memenjarakan si pelayan tersebut kan. Oke. Lanjut ke si raja tadi yang yang ditawan oleh penduduk hutan. Nah, karena ritual itu harus memerlukan tumbal yang sempurna, si raja ini kan jarinya ya udah hilang. Jadi dibebaskan lagi sama penduduk hutan itu. Barulah si raja berpikir di kerajaan, ternyata benar yang dikatakan si pelayan tadi. Semua yang terjadi di muka bumi ini ada hikmahnya gitulah, la fil khair. Semua ada kebaikannya. Jadi jangan sedikit-sedikit mental health-nya jadi gimana gitu ya. Betul. Semua yang terjadi itu ada hikmahnya kok. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berpikir terlalu jauh lah ya, karena pasti segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi teman-teman mungkin sedih mah pastilah ya, karena pasti. orang-orang pasti merasakan yang namanya sedih, tapi tidak boleh berlarut-larut dan juga berpikir positif gitu ya ke depannya. Kayak apa yang akan kita dapatkan setelah ini? Mungkin ini adalah suatu tantangan atau cobaan yang kita untuk menjadikan kita lebih baik juga ya ke depannya gitu. Dan juga menurut Sandi nih ya, mental health ini tuh dipengaruhi oleh apa aja sih menurut kamu? Kayak entah lingkungan kah, atau bisa dari diri sendirinya juga mungkin? Nah, kamu apa tuh? Secara psikologis manusia itu memiliki kegelisahan. Kegelisahan itu kan banyak sebabnya. Ada dari lingkungan pertemanan dia, mungkin dia sering dibully, mungkin dia sering dijauhi, jadi ya menjadi pribadi yang tertutup susah, tertutup gitu. Ada juga sih yang dari keluarganya kan, mungkin bisa. keluarganya broken home, jadi dia merasakan gue ini apa sih gimana gitu kan, jadi kebingungan gitu mau kemana arah tujuannya. Terus banyak lagi sih dari faktor-faktor yang lainnya yang membuat mental itu rusak gitu. Tapi menurut kamu nih, biar sobat-sobat nalar tahu kayak yang paling penting atau misalkan hal-hal yang sebab atau faktor tersebut yang paling mempengaruhi dalam hidup kamu, atau misalkan kamu punya cerita nih dari teman kamu atau misalkan pengalaman pribadi
yang pernah kamu rasain tentang mental health ini nih, bisa diceritain ke Sobat Nalar. Nanti kita bisa tahu nih kayak kesimpulannya atau mungkin hikmahnya juga ya yang bisa kita dapatkan nanti dari cerita itu gitu. Ya, Ada gak kira-kira? menurut kebanyakan itu sih dari lingkungan. Lingkungan ya, benar-benar. Termasuk juga pertemanan dan keluarga itu kan lingkungan juga kan ya. Betul. Menurut cerita itu dari diri sendiri juga pernah sih mengalami kan, karena pernah. kita kan semua pasti Iya. pernah mengalami. Betul, Cuman pasti. kita harus gimana sih mengatasinya gitu kan. Jadi dulu ya semua orang pasti punya pengalaman yang kelam gitu kan. Singkat cerita ya kita gini nih, umpamanya gini, kita minum air biasa di tempat yang biasa itu harganya juga biasa saja kan, Betul. 2.000, 3.000 atau gimana. Coba kita minum air mineral di tempat yang mewah gitu, megah, pasti lebih mahal. Kata-katanya adalah bangkitlah di mana kamu dihargai gitu, jangan di tempat yang kamu tidak dihargai. Jadi seandainya kita di situ menjadi pribadi yang rendah, direndahin orang lain, tidak berguna, jadi kita coba hijrah, mulai dari hijrah lingkungan ataupun hijrah dari kepribadian gitu. Jadi jangan terpaku kepada yang di situ-situ aja. Ya, betul. Tapi memang sih itu menjadi salah satu faktor yang biasanya nih ya yang dirasakan gitu ya dari teman-teman. Aku juga punya cerita. Jadi kayak orang itu tuh kurang diterima lah dari lingkungannya tersebut, dan maka menjadikan dia ya mau nggak mau kayak pindah gitu kan, keluar dari zona toksik itu lah, bisa dibilang kayak gitu. Jauhin Ya mungkin itu zona salah zona satu kayak cara gitu. kan ya, salah satu cara yang baik juga gitu buat dirinya sendiri, karena kalau misalkan dipaksakan terus-menerus juga gak baik juga ya bagi dirinya sendiri juga, karena memaksakan apa yang bukan di ranah kita itu pasti gak baik lah. Nah jadi emang salah satu caranya ya menjauhi dari lingkungan yang tidak baik itu. Ya, dalam kitab ulama juga banyak disebutin gitu. Contohnya kitab Ta'limul Muta'alim kan. Nah itu cara kita memilih teman juga diatur gitu. Hindari yang toksik, pilihlah teman yang memang berguna. Betul. Tapi kalau masalah kita bertemannya, kita mesti temanin semuanya. Iya betul, harus kenal semuanya. Harus semuanya kita gaulin, tapi kita harus pilih yang berkualitas untuk diri kita. Betul. Karena kesuksesan itu bukan karena orang lain ya. Kesuksesan itu karena dari kita sendiri gitu. Jadi bagaimana usaha kita itu juga pasti mempengaruhi ya kinerja kita ke depannya. Kalau misalkan usaha kita lebih keras juga ke depannya, pasti hasil kan istilahnya hasil usaha tidak mengkhianati hasil itu pasti. Jadi teman-teman ya harus berusaha sekeras mungkin, segiat mungkin akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi jangan lupa berdoa. Berdoa. Karena gini nih, banyak orang salah tanggap kan, itu kan udah takdir saya seperti ini, udah takdir. Jadi sebenarnya takdir tuh ada dua. Takdir mu'alak apa sih aku? Yang pertama takdir mubrom, yang kedua mu'alak. Mubrom itu yang sudah tidak bisa diubah, yang udah ketetapan. Dan yang kedua itu mu'alak. Nah kebanyakan di muka bumi ini yang kita jalani itu yang mu'alak. Yang mubrom tuh seperti apa sih? Jodoh apakah mubrom? Apa tuh? Nah jodoh itu bisa dibilang mubrom, bisa bilang mu'alak. Tapi lebih banyak ke mu'alak, karena itu menurut usaha diri kita sendiri. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan kan, bahwasanya yang baik itu untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Jadi bagaimana kalau seseorang itu tiba-tiba berubah perilakunya menjadi baik? Apakah jodohnya ganti gitu kan? Nah, bisa jadi. Jadi takdir itu mu'alak, Betul. bukan mubrom. Sesuai dengan apa yang kita lakukan juga kan Iya, ya. makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk berdoa gitu kan. Allah juga memerintahkan di Al-Quran gitu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya gitu. Jadi ya takdir tuh jangan tiba-tiba itu kan udah takdir dia jadi seperti itu, takdir saya mah seperti ini. Tidak. Jadi kesuksesan kita di dunia ini itu menurut kita sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat perilaku hamba-hambanya. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali mereka mengubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Terus apa sih? Apa tuh? Aduh, agak sedikit lupa. Oh iya, gitu. betul. Masya Jadi Allah. jangan putus asa gitu kan. Betul. Kamu harus sukses. Aku kan terlahir dari keluarga yang kurang gitu, kurang mampu. Itu Gak kan boleh masa gitu ya. lalu. Jadi yang sebenarnya ngubrom itu yang udah lewat, yang udah lalu gitu. Iya. Misalnya nih kemarin kamu jatuh jam 10 pagi. Ya udah itu kan tidak bisa dirubah lagi. Itu kan udah kemarin. Nah, itu yang udah mubrom gitu, yang tidak bisa diubah. Selanjutnya ke depannya. Nah,
itu usaha kita diri sendiri, bagaimana kita menjadikan diri kita ini seperti apa gitu. Betul. Bukan orang lain, bukan siapapun, Tapi diri kita sendiri pastinya. yang lain itu hanya menjadi support system, Support jadi system. partner. Betul. Jadi wah, Masya Allah sekali ya bahasannya. Nah tapi aku masih sedikitin ya, kalau misalkan tentang berusaha, tentang ini gitu. Kalau dikaitkan dengan mental health pasti apa ya, kayak usaha gitu ya, usaha dalam dari kita untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan mental health, entah misalkan depresi, stres, dan juga ya mungkin dari merasa tidak enak lah di lingkungan tersebut, tidak nyaman. Nah menurut kamu ada gak sih hal-hal gitu ya yang bisa kita hindari gitu ya, atau misalkan tips-tips yang agar tidak menjadikan kita tuh stres atau depresi gitu, atau misalkan ya ada gejala-gejala yang dicirikan dari mental health tersebut gitu, misalkan ada gak sih kira-kira? Ya supaya mental kita sehat, kita ya pertama kita harus jauhin lingkungan yang toksik gitu kan. Betul. Kita pilih teman-teman yang memang berkualitas, yang mendukung kita gitu kan. Betul. Sama-sama atau saling berjuang untuk sukses gitu. Kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga juga tuh teman-teman, jangan lupa olahraga. Jadi jangan rebahan scroll TikTok, scroll Instagram gitu kan. Bangun tidur bahan gitu ya, aduh. Selain mental, tubuh juga harus dijaga kesehatannya. Betul. Karena kalau tubuh nggak sehat, mental juga bisa terpengaruh gitu. Betul. Kemudian jangan lupa yang Islam yang baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran teman-teman. Yang suka baca Wattpad ya baca novel nggak apa-apa sih. Gitu. Yang terpenting sih jangan lupa Tuhan, itu aja. Oh betul. Jangan lupakan agamamu. Jangan lupa. Yang terpenting itu mah. Betul. Emang sih ya itu juga berpengaruh ya, sangat berpengaruh sih menurut aku mental health ini tuh, karena dari pengalaman pribadi aku juga nih ya, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kejadian-kejadian kecil ya, misalkan terjadi di lingkungan kampus misalkan, atau lingkungan di sekitar rumah, itu bisa mengakibatkan ke diri kitanya juga bisa jadi berpengaruh gitu. Iya. Misalkan kayak teman sekelas yang nggak sefrekuensi gitu kan, bisa jadi ya kayak gitu ya, dari lingkungan. Bisa. Atau misalkan dari mood kita ya, dari mood kita juga bisa mempengaruhi yang tadi itu, kita selalu berpikir negatif thinking. Iya, jadi kita harus positive thinking. Betul, gitu. Kita Jangan harus positive thinking. Dia kok gini banget ya aku. Juga jangan kita sering ini ya menjudge orang lain gitu. Betul, judge orang lain dan judge a book by its cover gitu. Betul. Jadi kayak emang kalau kita ngomong-ngomong tentang menjudge gitu kayak agak susah sih ya. Agak susah juga. Soalnya sih. Kadang tanpa disadari kita juga kita nggak niat buat menjudge gitu, tapi bagi dia emang agak sulit kalau permasalahan seperti itu. Jadi memang kalau masalah bainan nas itu sulit sih. Betul. Yang gampang itu bukan gampang sih, tapi yang mudah itu bainallah. Karena kita kalau udah bainallah itu kita salah, kita taubat, minta ampun, ya udah Allah mengampunin. Betul. Kalau bainan nas, misalnya lu punya hutang, ya harus lunasin dulu. Betul. Kalau minta maaf nggak bayar hutangnya pun ya susah, gimana gitu. Susah, betul. Kadang malah makin galak yang punya hutangnya ya. Iya. Tapi jauh-jauh ke hutang lebih mendalam ke pencurian sih. Waduh. Nah, kok bisa? Iyalah. Seandainya kita mencuri, jangan kita sih. Kok kita? Seandainya orang lain mencuri barang gitu kan, mencuri barang. Lalu dia minta maaf ke orangnya, tapi barangnya belum dikembaliin. Nah, itu masih menjadi tanggungan dia nanti. Bisa menjadi tanggungan dia, Iya sih emang kayak atau orangnya nih dia maafin tapi dia tidak ikhlas dalam hatinya, masih ada rasa-rasa tidak ridho. Nah itu bahaya. Jadi bainan nas tuh memang susah. Emang sulit betul. Kadang masih banyak misunderstanding ya kalau misalkan di ini misunderstanding dari ini. Mungkin maksud kita tuh nggak kayak gitu tapi orang lain tersinggung. Nah itu jadi masalah tuh. Jadi makanya kebanyakan jangan salahin orang-orang introvert juga, bahwasanya dia tuh orang-orang yang mentalnya itu lemah, bukan. Barangkali dia menjadi introvert itu karena dia aku nih menjaga biar hati orang lain itu tidak tersakiti, menjaga kalau berkata-kata itu jangan sembarangan gitu. Betul. Jadi tidak semuanya orang introvert itu orang-orang yang mentalnya lemah gitu kan, mentalnya jatuh, tidak gitu kan. Barangkali dia memang udah punya ilmunya gitu kan. Daripada ini kan dari sahabat juga kan mempelajari, pernah sahabat juga sampai menyimpan batu dalam mulutnya Sayyidina Umar. Oh sampai seperti itu ya, untuk menjaga lisan. Menjaga gitu. Lisan, wah Masya Allah sekali. Supaya orang lain tidak tersakiti dengan lisan kita gitu. Jadi kita bicara yang ya udah, yang penting-penting aja, yang perlu-perlu gitu kan.
Tapi kalau bercanda ya biasanya orang introvert tuh sama teman-teman dekatnya ya bercandanya lebih luar biasa daripada orang-orang gitu ya, extrovert. ya lebih terbuka ya, Iya, karena lebih terbuka. memang ini kan dirinya Karena udah orang-orang terdekat saling ya. mengerti gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Karakternya Saling ngerti. masing-masing. Betul, ya sih kayak gitu ya kalau untuk Iya. ininya. Wah, bahasanya Masya Allah sekali ya, dari mental health ke mana-mana ya, bisa menjadi karena emang mental health tuh apa ya, bahasanya tuh sangat luas ya. Iya. Sangat luas banget gitu untuk kita bicarakan, dan gak cukup hanya berapa menit sih pasti Iya. ini. Cuman ya karena waktu kita terbatas, dan alhamdulillahnya ya gitu kita bisa mendapat ilmu, bisa mendapatkan tips gitu ya buat teman-teman yang bisa merasakan hal-hal yang relate nih apa yang kita omongin sekarang. Nah, bisa nih diterapin, misalkan kayak tadi olahraga gitu kan, terus jauhi lingkungan yang toksik teman-teman, jaga lisan, dan juga melakukan hal-hal yang lebih positif. Jangan sampai teman-teman selalu berpikiran yang negatif thinking, dan tidak boleh apa ya tadi itu menjustify orang secara sembarangan lah gitu, kayak don't judge book by its cover. Intinya jangan gini ya, jangan ngemikirin orang lain tapi Betul. diri sendiri lupa. Betul. Itu kadang apa ya, dialami oleh orang-orang yang lupa akan dirinya sendiri ya, mementingkan kepentingan orang lain tapi kepentingan dirinya sendiri lupa ya. Sering kayak gitu ya. Juga kalau seandainya ada orang lain yang ngejelekin kita gitu kan, itu kan suka bikin jadi mentalnya lemah gitu kan. Iya, benar. Tipsnya gini aja, selagi orang itu tidak suka dengan kita, berarti diri kita tuh makin berkembang gitu. Karena makin berkembang seseorang itu makin banyak yang nggak suka gitu. Iya, betul. Semakin kita di atasnya, semakin banyak orang yang nggak suka ya berarti. Iya, Jadi betul. mau gimana pun juga, mulut orang itu tidak bakal bisa dihentikan. Mau sampai liang lahat pun orang pasti tetap ada aja omongannya gitu. Jangankanlah kita kan, sedangkan Betul. Tuhan yang Maha Esa aja banyak yang menghina, apalagi kita gini Masya kan. Allah sekali. Betul. Rasulullah aja banyak yang hina, apalagi Iya. manusia seperti kita gini. Betul. Jadi intinya jangan mudah terpengaruhi oleh kata-kata orang lain, jangan mudah lemah. Kita Betul. dikatain gimana ya terserah mereka mau kata-kata apa. Berarti mereka peduli terhadap hidup kita gitu kan. Betul. Menghabiskan waktunya untuk Memikirkan urusan kita. aja. Betul. Menghabiskan waktu Betul, untuk betul, memikirkan kita. Betul. Sebenarnya banyak lagi sih kisah-kisah dari kisah-kisahnya tentang ini, tapi karena waktunya. Iya, betul. Ini kalau diceritain nanti 2 hari nih, nggak beres-beres ini 2 hari. Jadi ya alhamdulillah sekali, terima kasih kepada Sandi gitu ya Allah, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita di cerita nalar kali ini, untuk sobat-sobat nalar juga yang mendengarkan. Dan alhamdulillahnya kita sampai di penghujung video dan di penghujung podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan gitu ya kali itu bermanfaat bagi teman-teman. Ada sepatah kata yang ingin disampaikan? Boleh Ada. teman-teman? Boleh ya tuh. Boleh, apa tuh? Sepanjang saya berbicara dari tadi ini kan ya, semuanya itu sebenarnya bukan saya yang berbicara, tapi kan semua di muka bumi ini Allah yang mengatur. Betul. Kita berbicara ini pun Allah yang membuat mulut dan hati ini menyampaikan sebuah ilmu gitu. Jadi Masya saya Allah. hanya perantara aja gitu. Betul, Jadi betul, nasihat betul. dan ilmu yang muncul itu ya laduni, semua itu muncul di otak karena Allah yang memberikan Betul, gitu. betul. Ini saya sebagai perantara aja gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi ya semoga apa yang Alhamdulillah. kita sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan ya mungkin cukup sekian ya dari kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan muncul dari kita sendiri. Nah, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari chapter atau episode cerita nalar kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat bertemu di next episode.